Di sini saya akan menjelaskan kasus pajak daerah di Kota Depok. Yang bisa kita lihat di sini ada target anggaran dan realisasi tahun 2025. Di sini tabelnya ada jenis pajak, target anggaran, dan realisasi dari hari kemarin sampai dengan hari ini. Di Kota Depok ada 7 jenis pajak. Yang pertama ada PBJT atas jasa perhotelan. Target anggarannya ialah 15 miliar 4.345.000. Realisasi yang didapat sampai dengan hari ini ialah 6 miliar 674.135.209. Yang kedua ada PBJT atas makanan dan minuman. Target anggarannya ialah 282 miliar 500 juta 25.000. Realisasi yang didapat sampai dengan hari ini ialah 140 miliar 119 juta 724.197. Yang ketiga ada PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. Target anggarannya ialah 25 miliar 332 juta 273.142. Realisasi yang didapat ialah sampai dengan hari ini 12 miliar 140 juta 264.734. Yang keempat ada pajak reklame. Target anggarannya ialah 46 miliar 648 juta 642.575. Realisasi yang didapat sampai dengan hari ini ialah 17 miliar 788 juta 514.372. Yang kelima ada PBJT atas tenaga listrik. Target anggarannya ialah 160 miliar 557 juta 67.100. Realisasi yang didapat hingga hari ini ialah 67 miliar 457 juta 740.052. Yang keenam ada PBJT atas jasa parkir. Target anggaran yang diinginkan ialah 16 miliar 599 juta 435.000. Realisasi yang didapat hingga hari ini ialah 6 miliar 415.205.108. Yang terakhir ada pajak air tanah. Target anggarannya ialah 9 miliar 496 juta 596.594. Realisasi yang didapat ialah 2 miliar 241 juta 620.258. Jumlah target anggaran dari pajak pertama sampai ke-7 ialah 556 miliar 138 juta 384.411. Dan realisasinya sampai dengan hari ini jumlahnya 252 miliar 837 203.930. Berikut saya akan memberitahu cara perhitungan dari kasus pajak daerah Kota Depok. Yang pertama ada pajak hotel. Cara perhitungannya ialah pajak hotel kena 10%. Jadi 10% dikali 6 miliar 674 juta 135.209, di mana hasilnya adalah 667 juta 413.520,9. Yang kedua ada pajak makanan atau minuman, sama pajaknya kena 10% dikali dengan 140 miliar 119 juta 724.197, di mana hasilnya 14 miliar 11 juta 972.919,7. Yang ketiga ada pajak jasa kesenian dan hiburan,
sama pajaknya adalah 10% dikali dengan 12 miliar 140 juta 264.734, yang dimana hasilnya 1 miliar 214 juta 26.473,4. Yang keempat ada pajak reklame. Di sini dikenakan pajak 25% dikali dengan 17 miliar 788 juta 514.372, di mana hasilnya ialah 4 miliar 447 juta 128.593. Yang kelima ada pajak atas tenaga listrik. Dikenakan pajak 15% dikali dengan 67 miliar 457 juta 740.052, di mana hasilnya ialah 10 miliar 118 juta 661.007,8. Yang keenam ada pajak atas jasa parkir. Dikenakan pajak 30% dikali dengan 6 miliar 415 juta 205.108, di mana hasilnya ialah 1 miliar 924 juta 561.532,4. Dan yang terakhir ialah pajak air tanah. Di sini kita menggunakan sistem informasi pajak daerah, di mana dikenakan pajak 17%, dikali dengan 2 miliar 241 juta 620.258, di mana hasilnya ialah 381 juta 75.443,86. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya di sini saya Lenia Besari dengan NIM 632413332 akan menjelaskan pengisian SPT. Pengisian SPT atau surat pemberitahuan tahunan adalah proses pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak perorangan atau badan usaha kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk melaporkan pendapatan dan pajak yang telah dibayarkan selama 1 tahun pajak. Berikut adalah alur pengisian SPT Pajak Daerah Kota Depok. Yang pertama, teman-teman bisa ketik pada search bar i-spt pd.depok.go.id. Lalu berikutnya ini adalah tampilan muka website SPT pd.depok.go.id-nya. Seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Nih. Lalu teman-teman bisa login user. Pada kolom login masukkan user dan user ID dan passwordnya ya. Nah, teman-teman diharapkan untuk memperbarui data wajib pajak untuk tertib administrasinya ya. Bisa diisi nama, NIK, dan nama lengkapnya ya. Jika telah memasukkan data dengan benar, jelas, dan lengkap, silakan klik simpan, teman-teman. Nah, di sini ya, simpannya ada di bagian paling bawah, teman-teman. Nah, jika sudah pernah memperbarui data, silakan klik SPT PD online nih ya. Bisa langsung diklik saja jika teman-teman sudah memperbarui datanya ya. Jika sudah pernahnya. Untuk menginput omset atau pendapatan pajak daerah, silakan klik pendapatan. Nah, teman-teman bisa klik di samping ini ya. Di sini sudah kita lingkari.
Nah, berikut adalah tampilan menu pendapatannya. Nanti kalau sudah diklik untuk pendapatannya, nanti keluarnya seperti ini, teman-teman. Lalu teman-teman bisa klik tambah untuk menginput omset atau pendapatan ya. Nih, kita sudah lingkari di sebelah sini ya untuk klik tambahnya. Lalu teman-teman disuruh pilih yang umum ya. Teman-teman bisa pilih yang umum. Di sini ada pilihan. Teman-teman bisa klik yang umum. Nah, pastikan objek pajak dan rincian pajak sesuai dengan yang akan dilaporkan. Teman-teman nih bisa dipilih saja ya objek pajaknya. Misal teman-teman mau pilih buat parkir ya, pajak parkirnya bisa dipilih seperti ini. Lalu teman-teman untuk masukkan masa pajak terutang, pastikan diisi dengan benar ya teman-teman. Bisa dipilih tanggalnya seperti ini. Lalu teman-teman juga bisa masukkan omset atau pendapatan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Teman-teman bisa di sini misalkan omsetnya 500.000 ya. Seperti ini ditulis saja, diketik teman-teman. Lalu kalau sudah, teman-teman bisa diklik simpan di sebelah sini. Klik pada kolom pernyataan berwarna merah untuk menyetujuinya ya. Teman-teman bisa diklik centang di sini. Klik pada kolom pernyataan berwarna merah untuk menyetujuinya. Sudah diklik, lalu teman-teman bisa klik simpan. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil, nanti mendapatkan notifikasinya seperti ini teman-teman. Berarti data berhasil disimpan ya. Pastikan kembali data yang sudah teman-teman input ya, nih ya. Sudah benar tadi ya 500.000 untuk omsetnya. Untuk pajak terutangnya ada 150.000. Nah, untuk melihat slip bayar, teman-teman bisa klik cetak slip bayarnya. Nanti keluarlah data teman-teman yang sudah dibayarkan. Seperti itu teman-teman kurang lebihnya untuk cara pengisian SPT Pajak Daerah Kota Depok ya. Semoga jelas teman-teman. Kesimpulan, berdasarkan pemasaran yang telah disampaikan, pentingnya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahan sendiri guna mengoptimalkan potensi daerah melalui peraturan dan kebijakan yang sesuai. Peran pajak daerah berkontribusi signifikan terhadap PAD yang mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintahan daerah, termasuk di Kota Depok. Kebijakan di Kota Depok, pengelolaan pajak pemerintah di Kota Depok dibagi menjadi dua kategori, yaitu pajak pertama atau P1 dan pajak 2 atau P2. Sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah yang baik merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan pengelolaan pajak daerah di Kota Depok. Yang pertama, peningkatan sosialisasi dan edukasi pajak. Pemerintah Kota Depok perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi tentang pajak daerah kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kontribusi mereka dalam membayar pajak. Yang kedua, optimalisasi sistem pengelolaan pajak. Penggunaan teknologi dalam sistem pengelolaan pajak perlu dioptimalkan. Digitalisasi proses perpajakan seperti e-payment dan juga e-filing dapat meningkatkan kemudahan akses masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.
Yang terakhir, evaluasi kebijakan pajak. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pajak daerah yang ada. Hal ini untuk memastikan kebijakan tersebut relevan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat, sehingga penerimaan pajak dapat ditingkatkan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan pengelolaan pajak daerah di Kota Depok dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.